السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin sidang Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, kemudahan sehingga kita sampai menyelesaikan di bulan Ramadan. Walhamdulillah ala taufiqih. Kita bersyukur atas taufiknya. La haula wa la quwata illa billah. Kita tidak memiliki kemampuan, kita tidak memiliki daya upaya kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebulan penuh kita menjalankan puasa dan qiyamul lail, qiraatul Quran, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan mudahnya karena Allah beri kemudahan di bulan Ramadan. Karena Allah ikat syaitan, maradatus syayatin, maradatul jin. Dan karena Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga dan Allah menutup pintu-pintu neraka. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya setiap malam di bulan Ramadan ada utaqa, ada orang-orang yang diselamatkan dari api neraka. Wa dzalika kullal lailah, yang demikian adalah setiap malamnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan taufik untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Tetapi kaum muslimin, di samping itu para ulama, para salihin merasa sedih karena ditinggal bulan yang indah, merasa sedih karena ditinggal bulan yang penuh berkah, ditinggal oleh bulan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan malam Lailatul Qadar di antaranya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian orang berkata, ya laita Ramadan kulla sanah. Sebagian mereka berkata, duhai kiranya kalau Ramadan sepanjang tahun. Kemudian ada yang berkata, kalau begitu puasalah di siang hari dan qiyamul lailah di malam hari. Mudah-mudahan kalian akan merasakan bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi saya katakan tidak semudah itu. Tidak semudah apa yang dikatakan. Karena kemarin syaitan diikat dan dibelenggu. Pintu-pintu surga dimudahkan. Pintu-pintu neraka ditutup. Sedangkan besok sudah berbeda. Besok sudah lain. Pintu-pintu neraka menganga di mana-mana. Pintu-pintu jahanam ditawarkan di setiap jalan, di setiap medsos, di setiap
ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam, kita berusaha untuk berpuasa yang sunnah dengan apakah puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, atau puasa Daud, atau kita Qiyamul Lail. Tetapi di hadapan kita ada musuh yang Allah ciptakan dengan hikmahnya. Ada syaitan yang akan menghadang. Ada iblis dan anak buahnya yang akan menyerang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin sidang Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala bahwa sesungguhnya Rabbnya Ramadan adalah Allah, dan Rabbnya Syawal adalah Allah, dan Rabbnya bulan-bulan berikutnya juga Allah. Mengapa kita beribadah di bulan Ramadan kemudian melupakannya di bulan Syawal? Mengapa kita beribadah dengan semangat di bulan Ramadan kemudian melupakannya di bulan-bulan lain? Padahal Rabbus Syuhur adalah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. La yanqati'ul ibadah. Ibadah tidak boleh terhenti. Ibadah tidak boleh terputus. Sesungguhnya Ramadan Allah Subhanahu wa taala takdirkan dan Allah wajibkan puasa karena satu hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumus shiyam la'allakum tattaqun." Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian mau bertakwa. Maka buah dari Ramadan adalah ketakwaan. Buah dari bulan Ramadan adalah ketakwaan dalam hati, keimanan yang bertambah. Maka dengan itulah kita akan meniti bulan-bulan berikutnya dengan lebih baik. Kita akan bisa melawan godaan syaitan. Kita akan bisa melawan hawa nafsu. Seharusnya demikian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Permusuhan iblis, permusuhan syaitan sudah sejak awal diciptakan. Adam alaihissalam. Ketika Allah menciptakan Adam, iblis berkeliling mengelilingi Adam yang sudah dibentuk dari tanah. Kemudian iblis berkata, ini berbeda denganku. Kalau dia dijadikan di atasku, aku akan membangkang kepadanya. Kalau dijadikan di bawahku, aku akan tindas dia, aku akan injak dia. Al-hasad, dengki sudah ada pada diri syaitan. Maka ketika ternyata Allah Subhanahu wa taala memuliakan Adam dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatnya untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan kepada Adam, fasajadu illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin, kecuali iblis menolak dan menentang, dan iblis termasuk dari yang kafir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah bertanya kepadanya, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai? Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kata Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan kepadanya, apakah engkau astakbarta am kunta minal alim? Apakah engkau merasa besar? Apakah engkau merasa tinggi, wahai iblis? Iblis menjawab, qala ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah la'nat iblis. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Kalau begitu keluarlah engkau dari jannah dan engkau termasuk yang terkutuk. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, dan atasmu ada laknatku sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Qala fa amdirni ila yaumi yub'atsun. Kata iblis, kalau begitu tundalah kematianku sampai hari dibangkitkan nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menghendaki satu hikmah, maka Allah katakan innaka minal mundharin, fa innaka minal mundharin, engkau termasuk yang ditunda, silakan. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kata Allah,
Qala fa innaka minal mundarin ila yaumil waqtil ma'lum. Kamu termasuk yang ditunda sampai hari dibangkitkan atau sampai hari yang ditentukan. Apa kata iblis setelah itu? Qala fa bi'izzatik. Kalau begitu, dengan kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Ini Adam dan anak keturunannya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Kaum muslimin, catat itu. Catat kelemahan iblis. Bahwa iblis tidak bisa menyesatkan orang yang ikhlas. Iblis tidak akan bisa menggoda orang yang ikhlas, yang hidupnya matinya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang yang berkata bahwa amal ibadahku, salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, maka iblis tidak bisa menggodanya. Iblis tahu itu. Dan iblis berkata, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat lain, iblis berkata, qala fabima aghwaytani la aq'udanna siratakal mustaqim. Sungguh, karena engkau ya Allah telah menyesatkan aku, maka aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Aku akan halangi manusia dari jalan yang lurus. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Kata iblis, dan aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kiri mereka, dari kanan mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, harus tahu kita bahwa sekarang kita mulai berjuang lebih dahsyat. Berjuang lebih besar, bukan lebih santai, bukan merasa bebas dari Ramadan, tetapi sekarang kita menjalani jalan yang lebih berat. Kemarin syaitan dibelenggu, sekarang kita akan perang melawan syaitan, iblis dan bala tentaranya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibnu Abbas, syaitan mendatangi dari depan adalah menghalangi dan meragukan mereka dari akhirat. Ketika seorang meniti jalan yang lurus, dihalangi dari depan, mau kemana? Mau mengharapkan jannah, apa ada surga? Mau mengharapkan akhirat, apa ada hari akhirat? Bisa jadi itu adalah khayal belaka. Sebagaimana dikatakan oleh syaitan dari jenis manusia, yang menyatakan bahwa akhirat itu khayal. Akhirat itu hanya khayalan manusia. Ini iblis berupa manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menghalangi dari depan, meragukan akhirat, dan mendatangi dari belakang, mengindahkan dunia. Apakah engkau akan mengharapkan surga? Lihat di belakangmu, dunia khulwatun khadirah. Dunia ini indah, dunia ini nikmat, lezat. Engkau belum merasakan kenikmatan dunia, engkau belum merasakan kelezatan ini dan ini dan ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syaitan senjatanya adalah ghurur. Syaitan senjatanya adalah tipu menipu dan menyatakan dengan perkara-perkara yang besar dan indah, padahal dunia la tusawi janaha ba'udah. Padahal dunia tidak mengimbangi sesayap nyamuk pun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya mengatakan kepada iblis, wastafziz man istata'ta minhum bi sawtik wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlik wa'idhum. Kata Allah, silahkan giring manusia-manusia kalau kau bisa. Silahkan ajak mereka dengan suaramu dan kerahkan pasukanmu yang berkuda dan berjalan kaki. Wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum, dan sertakanlah bersamamu harta dan anak-anak. Wa'idhum, dan beri janji-janji mereka. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Sedangkan syaitan tidak menjanjikan kecuali janji palsu. Bayangan-bayangan palsu. Digambarkan keindahan, ternyata keindahan palsu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah katakan kepada iblis, silahkan. Karena Allah tahu hamba-hambanya yang ikhlas nggak akan bisa disesatkan oleh iblis.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Allah, wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Ajaklah, silahkan dengan suaramu. Kata para ulama, kata para ahli tafsir, suaramu adalah suara syaitan. Mazamirus syaitan, seruling-seruling syaitan. Syair-syair, kata-kata yang menyesatkan, nyanyian-nyanyian dan musik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu suara syaitan yang mengajak manusia pada kemaksiatan, yang mengajak manusia pada kesesatan, mengajak manusia untuk berbuat dosa, tidak malu, tidak ragu, di tengah-tengah kaum muslimin mengatakan mari berpacaran. Ikhwan ibn azakumullah, lagu yang menyesatkan, kata-kata yang merupakan sautus syaitan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW sudah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari fi sahih, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh nanti akan ada satu kaum yang berani menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamr, dan menghalalkan nyanyian dan musik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang diucapkan beliau alaihi salatu wassalam sudah terjadi. Syaitan mengajak dengan suaranya. Di mana-mana terdengar suara syaitan yang mengajak pada kemaksiatan. Di mana-mana terdengar kata-kata yang mengajak kepada kemaksiatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iblis dan anak buahnya mengajak kita dan akan menyeret kita pada 4 akhlak. Yang pertama, akhlak para penguasa yang durjana. Biasanya akhlak para penguasa yang durjana adalah sombong, isti'bad, menindas manusia, kesyirikan, tauhid, ingin ditinggikan. Seperti Fir'aun yang mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Rabbmu yang paling tinggi. Seperti Namrud ketika dikatakan oleh Ibrahim bahwa Allah menghidupkan dan mematikan, Namrud dengan sombong berkata, ana uhyi wa umit, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Mengambil 2 dari rakyatnya, yang satu dia katakan kamu saya hidupkan, yang satu dipenggal dan berkata ini saya matikan, saya menghidupkan dan mematikan. Ini akhlak para durjana, akhlak para penguasa, akhlak yang jelek dari mereka-mereka yang tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan juga ingin untuk diibadahi oleh manusia, ingin dituruti oleh manusia kesesatannya. Maka Allah katakan dengan kalimatnya, alam ahad ilaikum ya bani Adam, bukankah aku menjanjikan pada kalian wahai anak Adam, alla ta'budu syaitan, jangan menyembah syaitan, innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya dia adalah musuh bagi kalian yang sangat nyata. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi akhlak para penguasa yang durjana ini kadang muncul pada rakyat yang tidak punya apa-apa. Maka ini lebih jelek lagi. Dia tidak punya sesuatu apapun yang pantas untuk dia sombongkan, tetapi dia sombong. Rasulullah SAW bersabda, salasun, 3 golongan, yaitu golongan yang tidak dilihat oleh Allah yaumul qiyamah, wala yuzakkihim walahum adzabun alim. 3 golongan yang Allah enggak akan ajak bicara mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama, syaikhun zanin, orang tua berzina. Tidak ada dai, enggak ada faktor pendorong untuk zina karena dia sudah tua, tetapi berzina. Ini keterlaluan. Yang kedua, malikun kadzab, penguasa yang dusta. Penguasa tidak perlu berdusta. Dusta itu akhlaknya para budak, akhlaknya para penjilat, akhlaknya mereka yang rendah. Modalnya hanya kedustaan. Tapi penguasa, ada apa berdusta? Enggak ada dai, enggak ada pendorong untuk dia berdusta. Dia sudah berkuasa. Maka ini juga keterlaluan. Yang ketiga, yang berkait dengan pembahasan kita, ailun mustakbir, orang miskin sombong.
fakir, dia tidak punya apa-apa, tetapi sombong. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa pendorongnya untuk dia sombong? Padahal dia tidak punya apa-apa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu ada akhlaknya mereka-mereka, para muluk, para raja-raja yang durjana, raja-raja yang besar, yang merasa tinggi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa kata Allah tentang mereka? Qila dkhulu abwab jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Masuklah kalian ke dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah tempatnya para mutakabbirin, tempatnya orang-orang yang sombong. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syaitan juga akan mengajak kepada akhlak sabu'iyah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, akhlak sabu'iyah adalah akhlaknya para binatang buas, merampas, membunuh, mencakar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini akhlak sabu'iyah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah melarang kezaliman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi sudah menyatakan, Inni haramtu dhulma ala nafsi. Aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altu bainakum muharrama. Dan juga aku jadikan di tengah kalian sebagai perkara yang haram. Fala tadzalamu. Maka jangan saling mendolimi, jangan saling merampas, jangan saling membunuh, jangan saling menumpahkan darah. Rasulullah SAW di khutbah terakhirnya menyatakan, La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali menjadi kafir-kafir lagi, atau menjadi seperti orang-orang kafir. Sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, akhlak syaitan sendiri, yaitu hasad dan dengki. Akhlak syaitan yaitu berkhianat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang pengkhianatan syaitan. Kamatsali syaitan إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Dan ingatlah ketika syaitan, kata Allah, permisalannya, dia berkata kepada manusia, kufurlah kalian. Tetapi ketika manusia itu sudah kufur, syaitan berkata, aku berlepas diri dari kalian. Aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tipu daya syaitan, pengkhianatan syaitan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yang keempat adalah akhlak yang lebih rendah lagi, yaitu akhlak binatang ternak. Akhlak binatang ternak hanya berpikir makan dan kawin saja. Akhlak binatang ternak tidak berpikir yang lain. Dia apa melihat makanan di hadapannya dia akan makan. Melihat lawan jenisnya dia akan kawin. Dia tidak peduli makanan milik siapa, halal atau haram. Dia tidak peduli itu lawan jenisnya saudara, maharim atau bukan, layak dinikahi atau tidak. Tidak peduli dengan syariat. Hanya mengenyangkan perutnya, hanya mengenyangkan kemaluannya. Ini akhlak bahimiyah, akhlak binatang ternak. Dan jangan tertipu dengan kehidupan mereka, orang-orang kafir di negeri mereka. Kelihatannya mereka nikmat, memiliki kebebasan. Kebebasan dalam berbuat apapun. Tidak. Allah Subhanahu wa taala menasihati kita kaum muslimin. Fala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kalian tertipu dengan berbolak-baliknya orang kafir di negeri mereka. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Itu kenikmatan sesaat dan kembalinya mereka ke neraka jahannam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain berkata, "Am tahsabu anna aktsaruhum yasma'un aw ya'qilun?" Apakah kalian mengira mereka berpikir, mereka mau mendengar? Tidak. Inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Tidak, mereka seperti binatang ternak atau lebih rendah lagi kata Allah. Bal hum adallu sabila, bahkan lebih sesat lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada hadirin semuanya, sidang Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, untuk bertakwa kepada Allah dan untuk berbekal dari ketakwaan yang kita dapatkan di bulan Ramadan untuk menghadapi godaan iblis. Hindarilah
Jauhilah 4 akhlak ini. Akhlak penguasa durjana, akhlak syaitan, akhlaknya binatang buas, dan akhlaknya binatang ternak. Nasallahu salamah wal afiyah wa hidayah wa rahmah. Allah Ta'ala ayahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita dan amal-amal kalian, puasa kita dan puasa kalian, qiyamana wa qiyamakum wa siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu minna wa minkum wa min jami'il muslimin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. الله تعالى أن يهدينا ويهدي المسلمين إلى سواء السبيل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.